Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan yang padat seperti itu, kemudian tersedia sarana dan prasarana yang dapat memperlancar jalannya usaha serta aman dari gangguan luar. Lalu yang kedua adalah sumber air. Ya, air menjadi kebutuhan utama dalam budidaya lobster. Selain itu, sebagai media internal, air juga sebagai media eksternal bagi lobster. Beberapa sumber air dapat digunakan sebenarnya memelihara lobster, yaitu adalah air sumur, air pump, atau air ledeng. Nah, namun kedua sumber air tersebut tidak dapat langsung digunakan ya sebenarnya, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Apa itu? Kenapa harus diolah terlebih dahulu ya? Jadi gini, ambil contoh ya dari air pump. Nah, air pump ini kan kita dapat dari tanah ya, atau air ledeng atau air sumur itu kan dari tanah. Nah, dari kandungan air tanah itu masih oksigennya masih nol ya, karena tidak terkena asupan matahari, tidak terkena udara ya, jadi oksigennya masih nol. Jadi solusinya adalah kalian persiapkan dulu di kolam kalian, di media kolam kalian, air pump atau air ledeng atau air sumur. Kalian siapkan, kalian endapkan minimal 1 kali 24 jam atau 3 hari, atau paling bagus adalah 1 minggu sebelum lobster air tawar yang kalian beli dari pembudidaya kalian masukkan ke dalam media kolam kalian. Jadi harus diendapkan terlebih dahulu ya, tolong diperhatikan, harus diendapkan. Lalu bak pemeliharaan ya, yang kedua, yang ketiga ya.
Bak pemeliharaan atau kolam pemeliharaan merupakan tempat pembudidayaan lobster air tawar. Jadi kolam yang digunakan untuk memelihara induk atau sebagai tempat pembesaran. Kolam dapat berbentuk segi 4 atau sesuai dengan luas yang kalian sediakan. Oke. Jadi misalkan nih 1x2 1 atau 2x1 kalian persiapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh ya, ini banyak yang mungkin langsung ditebar aja ya. Contohnya kolam terpal. Nah, kolam terpal ini kan terbuat dari bahan-bahan kimia ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau bisa sebelum lobsternya kalian masukkan, bisa istilahnya itu dikorai ya, dicuci dulu. Habis dicuci kalian endapkan, lalu kalian buang airnya, lalu kalian persiapkan air baru, lalu diendapkan selama 1 hingga 3 hari atau 1 minggu. Seperti itu teman-teman. Jadi lobster tidak kaget nih sama kondisi air yang kalian persiapkan, seperti itu. Lalu keempat adalah yang kalau kalian persiapkan adalah shelter. Ya, shelter bisa terbuat dari pipa paralon, bisa dari batu-batuan. Yang penting lobster bisa masuk ya ke dalam shelter tempat persembunyian kalian. Karena kenapa? Lobster ini kan hewan kanibal ya sebenarnya. Yaitu bisa memangsa sama lobster. Jadi perbanyaklah shelter. Solusinya yaitu memperbanyak shelter. Jadi misal 10 lobster, kalian kasih 12 shelter. Jadi dilebihkan 2 shelter. Seperti itu. Lalu yang terakhir dari saya adalah aerator. Ya, peralatan budidaya lobster yang juga harus dipersiapkan yaitu aerator. Alat ini sangat penting keberadaannya karena tanpa alat ini sangat mungkin lobster akan mati akibat kekurangan pasokan oksigen di dalam kolam kalian. Jadi aerator yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah atau besar kecilnya kolam kalian. Seperti itu teman-teman ya, menyesuaikan saja. Oke, sepertinya cukup ya pembahasan tentang faktor penentu kematian lobster air tawar. Ya, faktor penyebab utama kematian pada lobster air tawar part ketiga. Oke, sudah saya jawab ya pertanyaannya. Ini yang part ketiga sudah saya bahas. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng juga. Siapa tahu nanti saya upload video lagi, kalian dapat mengupdate ya lewat channel YouTube saya ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, monggo coret-coret di kolom komentar. Lalu jangan lupa di-share ke media sosial kalian. Siapa tahu bermanfaat untuk semuanya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Thank you. Bye.